Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Channel khusus partai catur brutal yang penuh kejutan dan pengorbanan perwira spektakuler. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Kali ini kami menemukan sebuah partai luar biasa indah dari ajang Walsall Clipping Jubilee Turnamen 1992 di Walsall, Inggris, yaitu antar sesama pecatur Inggris Grandmaster David Norwood melawan Sean Marsh. Di partai ini kita akan dimanjakan dengan rangkaian serangan begitu memukau yang membuat raja terpaksa mengungsi ke pertahanan lawan hanya demi menjemput sebuah kematian. Kami yakin ini adalah game yang sangat memikat bagi pecinta catur brutal dan penuh kejutan. Seindah apa permainan ini, ikuti sampai video benar-benar selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Pada permainan kali ini, David Norwood memegang buah putih dan Sean Marsh memegang buah hitam. Permainan dibuka dengan pion G3 dan pion B5. David Norwood mengembangkan kuda ke petak F3 dan dijawab oleh Sean Marsh dengan pengembangan kuda F6. Putih lanjut dengan gajah Fianchetto G2 dan hitam menjawab pion E6. Ini adalah formasi King's Indian Attack Yugoslav Variation. Di langkah keempat, David Norwood melakukan rokade sayap raja. Hitam memajukan gajah petak gelap ke E7, terlihat juga seperti persiapan rokade. Permainan berlanjut dengan pion D3 dan pion C5. Putih melompatkan kuda B ke D2 dan Sean Marsh mengembangkan kuda sayap menteri ke petak C6. David Norwood mendorong pion E4 menawarkan pertukaran. Hitam menolak tawaran dan memilih langkah pion B6. David Norwood terus mendorong pion ke E5 mengancam kuda. Kuda tersebut mundur ke D7 sambil menambah tekanan pada pion putih E5. David Norwood menambah penjagaan dengan benteng ke E1. Sean Marsh, menteri C7, menjadi perwira hitam ketiga yang menekan pion E5. Putih juga menambah pengawalan dengan menteri maju ke E2. Jawaban hitam adalah gajah B7, melancarkan arah serangan diagonal ke sayap raja. Putih mendorong pion H4 dan hitam melakukan rokade, tapi dia memilih sayap menteri. David Norwood kemudian mendorong pion A3 mengawal petak B4 dari pendudukan kuda. Hitam pion H6. Putih tidak gentar membuka pertahanan dengan mendorong maju pion ke H5. Hitam benteng D merapat ke G8. Putih mendorong pion C4 menantang pertukaran dan hitam menolak. Dia lebih memilih mengunci struktur pion dengan mendorong pion ke D4. David Norwood terus menggempur sayap menteri dengan pion B4, sekali lagi menawarkan pertukaran. Hitam kembali mengabaikan dan menantang pertukaran di sayap lain dengan dorongan pion G6. Putih mengawali pertukaran pertama dalam permainan ini dengan pion kali pion C5. Sean Marsh memilih jawaban cukup berani, yaitu memukul kembali dengan pion B. David Norwood kembali berinisiatif mengawali pertukaran di sisi seberang dengan pion kali pion G6. Sean Marsh memukul kembali dengan menggunakan benteng dengan ide penumpukan benteng di langkah-langkah selanjutnya. Pertarungan sengit terjadi di dua sayap yang berbeda. Putih menggeser benteng ke B1. Jawaban hitam adalah pion H5 berusaha berbalik memberi tekanan pada sayap raja. Kuda putih menyusup ke petak E4. Hitam melanjutkan rencana dengan terus mendorong pion H4. David Norwood mengirim gajah petak gelap ke G5 menantang pertukaran. Sean Marsh menolak dan memundurkan gajahnya ke petak F8. Putih melanjutkan serangan dengan kuda kali pion H4 sambil mengancam benteng. Benteng hitam mundur kembali ke petak G8. Putih juga mengembalikan kudanya ke petak F3. Hitam lalu memajukan benteng ke H7. Tentu saja, ini terlihat ide penumpukan benteng di lajur H. Kuda putih melompat ke D6 skak. Sean Marsh memberi jawaban terbaik, gajah kali kuda. Tentu saja putih merespon pion kali gajah sambil menyerang menteri, dan hitam memukul pion tersebut dengan menggunakan menteri. Putih juga mengambil langkah terbaik untuk menjaga keunggulan dengan gajah ke F4 menyerang menteri. Menteri hitam mundur ke petak E7. David Norwood membuat langkah menarik, yaitu pengorbanan kualitas dengan benteng kali gajah. Hitam memukul benteng tersebut dengan menggunakan raja. Menteri putih maju ke E4 memberi tekanan pada benteng serta menambah kontrol pada jalur diagonal ini. Jawaban hitam terlihat sangat masuk akal, yaitu mendorong pion F4 menyerang menteri. Tapi, sadarkah sahabat-sahabat semua bahwa pertahanan hitam sedang berada dalam bahaya besar? Dan kita sampai di segmen kuis.
karena skakmat akan terjadi maksimal dalam 9 langkah. Dengan catatan David Norwood berhasil menemukan langkah cerdas serta diikuti rangkaian langkah yang sama sekali tidak boleh tertukar satupun. Karena kesalahan satu langkah saja akan membuat keunggulan putih sirna dan bisa jadi hitam yang berbalik unggul. Apa langkah yang akan diambil oleh David Norwood di posisi ini? Yang jelas ini adalah langkah kunci yang dimaksud. Seperti biasa, kami memberi tambahan waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak langkah tersebut serta membayangkan lanjutannya. Atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Mari sama-sama menahan nafas, kemudian menikmati rangkaian langkah super indah dari Grandmaster Inggris David Norwood. Dia memulai orkestra penghujung laga ini dengan melakukan pengorbanan perwira termewahnya, yaitu Menteri Kalikuda Skak. Ini adalah pengorbanan yang tidak bisa ditolak, sehingga Raja Hitam harus memukul Menteri. Para perwira putih melanjutkan tarian dengan kuda Kalipion Double Skak. Raja Putih terpaksa bergeser ke satu-satunya petak pilihan, yaitu B6. Benteng Putih ikut turun tangan dalam rangkaian serangan ini dengan bergeser ke B1 Skak. Sian Mars memberi jawaban terbaik, yaitu menggeser Raja ke petak A6. Gajah petak terang milik Putih meluncur ke B7 Skak. Raja Hitam terpaksa ke A5. Kali ini giliran gajah petak gelap milik Putih beraksi dengan meluncur ke D2 Skak. Lagi-lagi hanya ada satu tempat bagi Raja Hitam, yaitu petak A4. Putih kemudian gajah C6 Skak. Raja Hitam terpaksa memukul pion A3. Gajah gelap putih mengambil giliran lagi dengan bergeser ke C1 Skak. Lagi-lagi dengan terpaksa Raja Hitam terus maju ke petak A2. Benteng Putih beraksi lagi dengan naik ke B2 Skak. Di titik ini ada dua pilihan bagi Hitam. Pilihan pertama adalah kembali ke A3 dan Putih akan mengakhiri permainan dengan kuda J2 skakmat. Di partai aslinya, Hitam memilih yang kedua, yaitu Raja bergeser ke petak sudut A1. Dan di sanalah sang Raja menjemput maut karena kuda Putih lompat ke J2 skakmat. Wow, benar-benar rangkaian serangan maut yang unik dan indah dari Grandmaster Inggris David Norwood, yang sampai mengirim raja lawan menjauhi singgasananya sampai baris pertama hanya demi satu hal, yaitu menjemput kematian. Entah apa kalimat yang tepat untuk melukiskan keindahan serangan ini. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa indah ini. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.